Bung Honji Milagro. Halo Bung. Iya, ada 2000 orang di sini. Terima kasih semuanya. Digoyang semuanya. Selamat datang Bung Honji. Selamat datang Bung Billy. Kita kayak ini ya, apa? Di bola-bola tuh loh. Iya, kayak di bola-bola. Kita komentator bola. Yo, seru sih. Seru. Gimana? Apa kabar Bung Honji? Luar biasa, sehat, luar biasa seger, luar biasa fresh. Karena sekarang ada di Cubic barengan teman-teman di sini banyak sekali, luar biasa 2 juta orang di sini. Dan sudah ada Bung Billy yang siap untuk ngobrol. Jadi gimana Bung? Selama ini salah. Gimana? Dibalik aja dia nanya gue aja nih. Iya, kayaknya lebih profesional, lebih berpengalaman beliau ini. Wah, ngomongin pengalaman, nah ini yang menjadikan salah satu alasan kenapa Kubik mengajak Bung Honji ini. Bung, kenapa kita jadi Bung? Biar kayak komentator. Oh, biar kayak komentator bola. Baiklah. Bung gimana bro? Oh iya, kalau atau pakai bro? Bro juga boleh, Bung boleh, Mbak juga boleh, bebas lah apa aja lah kalau aku mah. Iya bro. Ya, Tapi bro. yang seperti aku tahu sih kalau Bro Honji ini selalu yang cowok dengan bro, yang cewek dengan bra. Bra. Bro atau bra gitu. Itu nanti kita bakal bahas lebih lanjut. Jadi yang untuk teman kita yang satu bintang tamu hari ini, Bung Honji. Jadi ya, kita tahu sebenarnya Bung Honji ini adalah seorang public speaking, ya, public speaker yang sudah malang melintang di kota Jogja. Ya sedikit aja kita tahu di kota Jogja, terus akhirnya jadi lebih dikenal, lebih apa ya namanya, lebih apa ya? Ya aku ya. Kagetan aku soalnya. Ya, jadi aku udah sebenarnya kalau tadi Bro Billy bilang malang melintang di Jogja kurang tepat sih. Karena aku udah di Jogja, Surabaya, Bandung, Jakarta, Bali, Kalimantan, Sumatera dan beberapa kota lainnya. Jadi emang sebenarnya bukan cuma di Jogja sih. Cuma kalau Jogja adalah kota kelahiranku dan kota sampai aku umur sekarang, sampai aku mati mungkin bakal tetap di Jogja. Karena Jogja ada apa? Ada Cubic di sini. Gitu kan? Gitu nggak sih promonya? Iya gitu ya. Boleh. Halus ya. Nanti tambah satu lagi nih. Yang Cubic pink itu ya Mas Doni ya, tolong. Tapi gini bro. Jadi kalau gue lihat sebenarnya gue taunya tuh ketika lo sekarang sebagai seorang public speaking tentang love, life dan seks. Tapi sebelumnya gue kaget ketika gue buka di googling tentang diri lo. Itu ada foto-foto. Iya, Oke, terus tentang diri lo ternyata kalau gue baca lo seorang public speaking yang notabene kalau public speaking berarti itu sangat serius sekali. Jadi kayak perusahaan apa gitu. Lo bisa cerita sedikit nggak tentang itu? Maksudnya dari awal kok bisa nyemplung di dunia begini ya? Iya. Gimana? Jadi ceritanya dulu adalah aku pertama itu belajar untuk urusan love dan life ya. Terutama love dulu sih. Untuk awal aku belajar tentang gimana sih cinta yang sebenarnya. Gimana sih cara PDKT cewek sehingga ketika PDKT itu nggak cuma dicuekin, nggak cuma jadi friendzone, nggak cuma dianggap tidak ada. Akhirnya aku nemu dari yang namanya awalnya dulu hitman system. Jadi dari awal hitman system aku belajar macam-macam, akhirnya aku menelorkan sendiri, menciptakan sendiri formulaku, ilmuku di tahun 2009. Jadi aku belajar beginian itu dari 2007 ke 2021, ya sekitar berapa tahun itu aku nggak tahu. Dan awalnya dulu akhirnya aku mulai tahu sharing banyak hal. Akhirnya aku bisa awalnya belajar jadi public speaker. Ketika aku ngajar workshop, terus aku bikin seminar. Akhirnya oh gini toh public speaking. Dan memang itu adalah jadi salah satu passionku ketika aku hidup, yaitu public speaking. Dan memang ternyata menimbulkan hal yang luar biasa, bukan cuma aku, tapi ketika orang yang dengar atau melihat YouTubeku, ketika hadir di acaraku, ketika orang melihat seminarku, itu mengalami perubahan hidup yang luar biasa gitu loh. Jadi, tapi balik lagi sih tergantung orangnya. Kalau orangnya mau belajar, ya ngeliat YouTubeku aja itu udah bisa berubah sedikit atau banyak, kayak gitu kurang lebih.
Tapi dari 2007 ya tuh. Yes, Pasti belajarnya ada dari- triggernya nih. Yo, Triggernya ya. tentu Lu pasti masih muda banget kan waktu itu ya kan? Iya, tentu masih saja. masih kuliah atau gimana? Iya. Tapi kan pasti ada lu ya mungkin ada yang akhirnya lu bikin kayak gitu. Tentu saja dulu awalnya kenapa aku search di Google itu karena aku waktu itu ngerasa susah untuk dapetin ini cewek, ini kok susah banget nih cewek, Oke. tiba-tiba hilang, aku di ghosting gitu kan. Terus aku nyari tahu, oh ternyata ada yang salah ketika aku cara PDKT ku, strategiku, karakterku, macam-macamku, mindsetku, itu ternyata ada yang salah ketika mendekati cewek. Akhirnya, karena aku orangnya sangat amat suka belajar dan aku suka banget di bidang itu, akhirnya aku belajar banyak hal di situ, cari dari YouTube. Oh dulu belum YouTube sih, masih keluar gitu, aku pelajari macam-macam, terus akhirnya aku ciptakan sendiri lah, kasarannya kayak gitu. Awalnya tetap gara-gara di ghosting atau cewek itu menghilang ketika aku PDKT, udah deket, udah jalan bareng, tiba-tiba hilang, itu kan kacau otakku. Dan akhirnya nemulah itu ilmu ajaib gitu. Oh jadi emang awal lo as public speaker itu emang lo pengen mulas tuntas tentang love itu? Iya, awalnya dari love dulu, tapi ternyata bukan cuma sekadar cinta yang ada di otak manusia, yang ada bikin manusia itu jadi bermasalah. Itu bukan cuma cinta, tapi ternyata kehidupan. Dan akhirnya aku mulai merambah ke seks juga, karena ternyata memang banyak orang bermasalah, pasangan ribut, pasangan diselingkuhin, bercerai, berpisah, intinya itu karena seksnya beberapa kurang memuaskan. Itu bisa terjadi ternyata gitu. That's why aku sharing banyak juga tentang seks juga, tapi seks yang bukan gimana cara kamu ngebokep atau gimana sih. Jadi emang benar-benar pendidikan yang gimana sih kamu jadi cowok yang enak diranjang, gimana jadi cewek yang bikin ketagihan, gimana cara megang mic yang enak, kasarannya kayak gitu. Udah ngomongin ranjang nih, yang belum 18 tahun ya. Dia lulusan ke atas ya gitu harus. Berarti itu akhirnya ketika lo as a public speaker awalnya emang ngomongin tentang komunikasi tentang cinta sama orang, terus akhirnya lo jadinya ya udah nih tentang masalah seks, tentang kehidupan, terus tentang masalah seks, terus itu akhirnya jadi jargon lo. Iya, betul sekali. Gitu ya. Yes. Gue malah sebenarnya ketika googling awal gue pikir tuh cuman gue tahu lo cuman tentang seks, men. Oh gitu. Yo, sorry banget. Karena Sorry, foto gue. Yoi. Aduh, jadi Ketika gue malu. googling itu awal nih tadi seks, tapi ternyata seks yang terus lagi enggak nih, awalnya lo cuman kayak semacam mancing orang supaya ngomongin tentang seks, tapi abis itu intinya itu jadilah ngomongnya tentang kehidupan jadi. Yes. Oh gitu ya. Jadi emang sebenarnya lo dalamin tentang percintaan dulu, terus kehidupan, baru itu seksnya sebagai mungkin bisa dibilang Bumbu kali ya, cuma bumbu aja. Dan benar sih kalau tadi bilang bahwa seks itu memang baru aku berani mengeluarkan untuk berani sharing itu juga belum terlalu lama gitu loh. Dan memang dulu emang awalnya love, habis itu ke arah life, habis itu baru ke arah seks. Karena 3 hal itu sangat amat penting dalam banyak manusia gitu. Misalnya dalam hal kehidupan, salah satu hal yang sering kuajarkan adalah percaya diri. Ketika orang nggak percaya diri, mau dia ngapain akan susah. Kerja misalnya, kayak misalnya waiter di sini ketemu customer nggak percaya diri, aduh malu-malu. DJ nggak percaya diri, akhirnya jadi nggak perform, malu. Padahal skillnya bagus, tapi ketika perform dia nggak percaya diri, akhirnya jadi kurang oke. Nah itu hanya salah satu contoh kecil. Percaya diri itu sangat amat penting dalam segala, banyak kalau mungkin nggak segala sih, dalam segala aspek kehidupan. Dan tentu saja dalam urusan PDKT. Karena gini, kalau kita ngelihat cewek cakep-cakep tuh ya, misalnya di Cubic nih, ceweknya cakep-cakep, hot-hot apa, terus ada cowok ganteng, keren, apalah. Ketika dia mau PDKT, ketika ada cowok nih, aku sebagai cowok nih, ketika ngelihat cewek ada cewek cakep gitu, mau aku PDKT-in, mau aku deketin, mau aku ajak ngobrol gitu, udah takut duluan, udah minder duluan gitu. Sama juga ketika cewek ketemu cowok yang ganteng, keren, tajir, apalah, tapi nggak pede, ngobrol nggak nyambung, ngobrol nggak asik, boom, langsung daya tariknya hilang si cowok itu. Oh iya, benar.
bener. Begitu juga dengan cowok nih, justru salah satu keuntungan cowok adalah ketika kayak aku nih, aku bukan orang yang ganteng, tapi ketika aku bisa punya percaya diri, itu bisa mengilusikan, bisa membuat orang lain, oh ini orang keren, oh ini orang punya something. Karena apa? Salah satunya hanya dengan percaya diri. Itu dia. Tapi akhirnya kan ketika lo mengangkat seks sebagai daya tarik buat orang ini kan, communicate ke lo, tapi kan jadinya apa ya, lo kayak sekarang lo dikenal banget sebagai sex devil kan? Yoi. Terus akhirnya lo ngomongin about sex. Nah, sebagai seorang Honji, sebenarnya seks itu tabu nggak sih diomongin gitu loh? Kalau untuk sekarang kan emang ya jujur aja kayak gue sendiri, untuk cerita tentang kehidupan seks gue ke orang kan juga masih agak gimana gitu ya. Nah, janganlah ini gue pegang sendiri. Privacy gitu. Yoi, tapi kalau gue ngeliat dari Instagram lo apa ini kayaknya kan ada tuh yang beberapa story IG story yang akhirnya lo angkat, akhirnya orang berani untuk ngomongin. Nah, menurut seorang Honji sebenarnya seks itu tabu banget apa sebenarnya harusnya gimana gitu loh? Oke. Tabu untuk orang awam atau tabu untuk orang tertentu itu dua hal yang berbeda. Kalau misalnya kita ngomongin tabu untuk anak mungkin di bawah 18 tahun ya mungkin sebenarnya nggak tabu juga. Jadi sebagai orang tua sebaiknya mengajari gimana sih seks itu. Karena dulu aku pernah dikasih tahu, Mama, aku lahirnya dari mana? Dari perut, keluarnya dari perut. Itu kan sudah satu hal yang kurang tepat gitu contohnya. Terus ada banyak hal-hal yang ditutupi, yang selewengkan, bukan diselewengkan sih, dimiringkan gitu. Jawabannya padahal bukan seperti itu. Akhirnya si anak cari tahu dari video bokep apa sih bahasa ini? Oh, nggak apa-apa. Iya, video bokep atau dari mana. Akhirnya dia belajar dari hal-hal yang nggak oke gitu. Jadi malah justru semakin liar, apalagi zaman sekarang gitu loh. Anak umur SD, SMP udah pada pegang HP, udah gampang banget nyari situs-situs atau macem-macem. Jadi kalau dibilang tabu, enggak. Justru ketika kita semakin terbuka, ketika aku sering ngobrolin tentang seks semakin terbuka, orang jadi lebih terbuka. Ternyata banyak orang ngerasa tabu, akhirnya dia dipendem bahwa sebenarnya misalnya ini cewek itu tidak puas dengan pasangannya, atau si cowok pengen pasangannya gimana dalam urusan ranjang, tapi kan ditutupin. Akhirnya meledak, entah ribut, entah pisah, entah selingkuh, entah apa, dan itu bikin kacau. Nah, itulah salah satu gunanya komunikasi dalam urusan ranjang. Tapi komunikasi, kalau kita ngomongin komunikasi, itu juga sangat amat dipakai gitu loh. Kayak misalnya kita kerja di sini, aku komunikasinya nggak bagus sama customer, itu juga customer bisa komplain, ini orangnya kok ketus sih, kok nggak asik sih, atau gimana. Tapi kalau asik, orang bisa datang hanya gara-gara waiternya di sana asik nih, DJ-nya di sana ngobrolnya asik nih. Akhirnya orang pada datang gara-gara komunikasinya oke. Nah, kalau Cubic pengen nih di training komunikasinya, bisa langsung ya hubungi admin saja nanti. Langsung promosi doi. Tari bisa diomongin di belakang lah ya. Stok ping-ping aja tuh sebulan berapa kali. Tapi gini loh, maksudnya berarti lo selama ini setiap ngadain workshop atau apa itu ya gitu, lo selalu sebelah-belakan itu. Akhirnya ya maksudnya ya belak-belakan banget. Lebih belak-belakan daripada apa yang ku update di Instagram atau YouTube. Jauh lebih belak-belakan, lebih frontal, lebih gila. Ketika kita workshop kayak ini nih, ya. Jadi misalnya nih, kadang kalau aku kan ada dua, kalau acara offline nih, karena kita kan lagi COVID nih, jadi aku nggak bisa bikin acara offline. Aku bikin offline gitu workshop sama seminar, dan itu tergantung pesertanya juga. Kayak aku pernah waktu itu ngajar di depan anak-anak kuliah baru, ya aku jaga omonganku, apa yang ku sampaikan, penampilanku juga aku jaga. Kemarin terakhir aku ngajar public speaking di depan ibu-ibu Dharma Wanita, itu juga Dharma Wanita umur 20 sampai 50-an tahun pada pakai rapi-rapi itu. Dan emang aku pakai jaket komplit untuk anting lepas, ngomong juga yang halus, selamat siang ibu-ibu, kayak gitu. Jadi, tapi kalau emang workshop yang kelasku, bener-bener kelasku, itu aku bakal lebih frontal, lebih gila lagi, lebih ceplos-ceplos lagi. Oh gitu. Dan emang selama ini mereka tahu, atau itu sebenarnya mereka yang mengundang dirimu menunggumu yang sebelak-belakan itu?
Nah, Sama ini. itu tergantung dari request nih. Misalnya kayak waktu itu di request sama yang kuliah itu bahwa Onji jangan ngomongin tentang ini, jangan pakai kata-kata yang karena bukan aku ngatain ya, tapi kan aku orangnya frontal banget tuh ngomong A B C. Nah, itu A B C-nya dihilangin ya Honji. Jadi tergantung request sih. Tapi kalau emang Honji lepas, ya aku bakal lepas. Oh gitu. Tergantung request. Aku mah pria panggilan yang memenuhi request Pria aja. panggilan. Iya benar kan dipanggil kemarin Honji datang ke Cubic ya sharing, ya udah panggilan gitu. Oh, sama berarti kita kalau gitu. Sama-sama pria panggilan, salaman dulu. Luar biasa. Terima kasih. Selamat. Gitu. Ini pria panggilan. Panggil kita ya. Ya gitu. Iya, langsung promo. Oke, tarif gitu. Iya. Berarti ketika orang udah tahu lo yang ngomongin tentang seks yang belak-belakan itu, akhirnya mereka setiap yang datang ke workshop lo udah langsung wah seks itu jadi nggak tabu lagi ya mungkin ya. Iya, cuma sebenarnya ketika aku bikin workshop itu lebih seringnya di love sama live-nya, bukan di seksnya. Justru aku malah belum pernah bikin workshop yang ngajarin orang untuk kehidupan seksnya lebih bagus. Belum. Cuma aku bikin versi online class-nya, aku bikin di Telegram itu, tapi belum secara offline, workshop offline untuk masalah ranjang. Gitu. Jadi aku lebih kayak misalnya gimana cara kamu jadi pria yang menarik, terus gimana biar kamu lebih percaya diri, gimana biar public speaking kamu bagus, gimana biar kamu jadi jagoan ngobrol dan macam-macam lainnya. Itu sih lebih ke situ. Jadi lebih ke love sama life gitu. Skill-skill yang sebaiknya dimiliki oleh manusia itu apa aja sih, soft skill ya, agar kehidupannya lebih baik. Lah, terus kalau yang ibu-ibu itu Ibu-ibu itu. iya, maksudnya lo pasti kan setiap diundang ke suatu acara yang seminar-seminar gitu, oh ini mahasiswa, terus ini ibu-ibu, lo pasti punya goals. Lo yang kalau anak muda pasti goalsnya biar mereka lebih percaya diri ketika mereka bersosial ya kan. Tapi kok ibu-ibu mereka harus percaya diri sama suami atau Kalau waktu itu ibu-ibu Dharma Wanita itu mengundang aku untuk aku ngajarin public speaking. Karena Dharma Wanita ternyata tetap butuh skill public speaking. Akhirnya aku diundang dan luar biasanya mereka pada nyatet gitu, pada pay attention. Padahal mungkin kalau mereka ngeliat ini makhluk dari mana, penampilan begini gitu. Tapi ternyata aku bisa ngedobrak persepsi mereka dan mereka semuanya sangat enjoy dengan apa yang ku ajarin gitu. Gue pikir gitu, ibu-ibu ternyata udah tahu, mereka googling juga kayak gue. Semoga enggak waktu itu. Aduh, jadi malu. Dan jadi balik lagi sih kayak dulu, tergantung si request. Jadi misalnya ada sebuah komunitas atau apa gitu, Onji bisa training tentang A B C ini nggak? Oh bisa, ya udah, aku bakal bikin materinya, konsepin kapan, bla bla bla, datang hajar. Tapi kalau emang aku nggak bisa, Onji bisa nggak bikin pelatihan tentang ternak lele itu? Aku nggak bisa, ya aku bakal bilang enggak gitu. Ya, Jadi tergantung. Iya. Jadi kepikiran gitu ketika ibu-ibu itu browsing, lalu ya kan di IG live lo gitu, terus tahu-tahu mereka bawa tuh apa toys mereka gitu kan. Ya, mereka pikirannya bakal ketika itu nanti bakal dikasih tahu ini caranya penggunaannya gini. Terus mereka bakal kapan nih nunjukin punya gue ya. Ya untungnya waktu itu bukan urusan itu ya, lebih ke public speaking. Jadi aman, mereka nggak bawa toy-nya tadi itu, jadi aman gitu. Tapi gini loh, jadi kalau dari semua kan based on pengalaman lo ya. Jadi yang tentang percintaan, tentang bersosialisasi, terus yang seks mungkin juga apakah seks itu semua juga based on experience lo? Jadi ilmuku yang kukuasai sekarang, apa yang aku sharingin itu satu, tentu saja aku belajar dari banyak sumber. Cuma ketika kita belajar dari banyak sumber secara langsung itu belum tentu orang bisa ngefilter ini bener atau enggak, ini bisa dipraktikkan atau enggak, ini ajaib atau enggak. Sedangkan aku udah otakku sudah terlatih untuk ngefilter, oh ini beneran bagus, ini enggak, ini justru ketika dilakukan malah menjerumuskan, malah bikin jelek. Akhirnya dari situ aku alami, atau kalau orang bilang pengalaman, aku coba, oh ini berhasil, oh ini enggak, ini berhasil. Akhirnya yang berhasil aku jadikan ilmu, sehingga kalau dibilang dari pengalaman, yes, dari pengalaman. Apa yang ku ajarin di semua kelasku, apa yang ku ajarin di YouTubeku atau apapun itu sudah pernah aku alami, sudah pernah aku lakukan dan hasilnya bagus. Ya termasuk seks of course. Apa itu? Ya
apa yang ku ajarin tentang seks gitu, misalnya bagaimana cara menyentuh, gimana cara bikin orgasme cewek, something like that. Ya itu bisa tanya ke istriku. Sorry ya, udah nikah. Ya. Aku Udah aman pancing sekarang, sedikit udah langsung aman. keluar. Itu yang ditunggu-tunggu pemirsa. Jadi ya kayak misalnya aku ngomongin tentang toy-toy tadi, aku sama pasanganku juga pemraktik menggunakan alat-alat, atau kalau kita sering main ikat-ikatan atau apalagi ya banyak lah, karena memang itu salah satu kenikmatanku dalam berumah tangga adalah eksplorasi dalam urusan ranjang gitu. Aku bukan orang yang suka cuma yaudah yuk main gaple gitu, kelar udah selesai pulang gitu. Enggak, jadi harus ada artnya, enaknya di mana. Dan aku salah satu orang yang tidak egois dalam urusan ranjang, itu sering ku kasih tahu. Dan kemarin banyak cewek-cewek yang cerita ke aku bahwa pasangannya tuh egois. Dia hanya kayak USB gitu ya, main colok kelar USB gitu kan, Colok loading ngambil colok loading keluar kelar gitu. Nah, salah satu yang aku ajarin adalah please ketika kamu jadi cowok jangan egois gitu loh. Karena kalau kita ngomongin yang orgasme cewek itu lebih susah, lebih lama, lebih ribet dibandingkan orgasme cowok gitu. Kasarnya cowok itu disentil gini orgasme, tapi kalau cewek wah gila, butuh usaha lebih keras, lebih lama gitu. Iya, nggak tinggal colok. Jangan kayak flash disk ya gitu bro juga. Tapi ini ya, tapi emang akhirnya apa yang lo bukan lakukan, tapi kayak ngumpulin masalah kayak seksual gitu, terus mungkin kalau di bahasa ininya gaya-gaya itu apa namanya? Gaya apa? Sanskerta apa namanya? Kama Sutra. Oh. Iya, Kama Sutra. Apa tadi? Iya. Sanskerta. Yes, Kama Sutra. Sorry kan, kepleset dikit lah. Ya, beda dikit lah. Tapi intinya sama, yang penting orang mudeng gitu. Iya, tapi kan maksudnya akhirnya mau nggak mau lo harus mempelajari itu juga. Karena tuntutan as public speaking juga, atau tuntutan sebagai suami. Enggak sih, kalau tuntutan sebagai suami dia diginiin juga puas kok. Nah, kalau masalah gaya gitu, sebenarnya kalau aku sama pasanganku bukan orang yang suka dengan gaya-gaya teratai terbang, kodok lagi hamil, atau tupai loncat-loncat sambil baca koran. Enggak, kita lebih bermain dengan ya tadi, dengan misalnya dengan permainan, dengan komunikasi, dengan tali temali gitu. Jadi kita pramuka bareng gitu. Kasarannya kayak gitu. Iya. Tali bro, kinky banget. Kinky banget, lu ngerti banget. Sudah luar biasa gitu. Jadi kita lebih ke situ dibandingkan gaya. Tapi kan ada orang yang dia eksplorasi di gaya. Jadi tergantung orangnya dia mau eksplorasi di mana gitu. Iya, tapi ya maksud itu. Jadi ketika ya udah nih, ini juga lo jadiin sebagai bahan juga ya buat ketika ada kayak ketika ada yang gitu ini yang bisa diajarin juga, betul. Apalagi ketika orang yang nge-DM lo cerita itu, lo juga at least harus tahu dia begini. Tapi emang sih secara jujur, jadi setiap ada DM yang kan ada tuh di IG-nya Bung Konji ini ada, jadi dia tuh di highlight itu semua tuh kadang dimasukin ke highlight. Iya. Jadi setiap ada pertanyaan tentang seks, jawabannya nggak melulu tentang seks, tapi lebih ke problem solving yang bukan cuma seks melulu. Jadi hidup tuh ya lo ketika lo mengeluh tentang seks, jalan keluarnya bukan cuma seks gitu. Karena banyak orang mikir seks itu all about teknik gitu. Bukan, teknik penting bener, tapi ada banyak hal lain selain teknik yang penting dalam urusan seks. Kayak misalnya, banyak orang mikir hanya rangsangan fisik, sedangkan orang itu bisa dirangsang dengan otaknya. Karena organ seksual terbesar manusia itu bukan di kelamin, bukan, tapi ada di otak gitu. Jadi ketika kamu bro atau bra, kamu bisa merangsang otak psikologi seseorang, itu bakal lebih gampang semuanya dibandingkan kamu hanya memikirkan rangsangan fisik gimana gitu, kasarnya kayak gitu.
Tapi tentu saja nggak bisa dibongkar di sini karena itu salah satu materi yang kita adakan di sebuah kelas, sehingga kalau dikasih tahu di sini nanti aku diteror sama orang-orang yang udah ikut kelas. Woi, kok dikasih gratis? Jadi begini. Jadi gitu. oke lah, salah satunya nih rangsangan psikologis adalah ketika kamu punya karakter-karakter yang oke sebagai cowok ataupun sebagai cewek. Ketika kamu punya karakter yang oke, misalnya kamu punya percaya diri yang oke, kamu punya leadership yang bagus, itu bisa sedikit banyak untuk merangsang si cewek. Karena cewek ketika dia suka dengan cowok karakter ABC itu akan lebih mudah terangsang lagi secara fisik. Jadi ketika otaknya udah terangsang, udah basah otaknya, itu akan lebih mudah basah jempol kakinya. Oh iya, sama. Oh, mungkin contohnya kayak gue sekarang tuh the truth is, jadi gue kalau ngeliat cewek yang seksi itu bukan dari penampilan luar. Ketika gue ngajak ngobrol, klik, wih, seru banget ya. Gue langsung, ayo bobo yuk. Iya, kasarnya kayak gitu. Dan kelemahan banyak orang adalah seringnya hanya mempedulikan masalah fisik doang gitu loh. Yang cowok-cowok pada nge-gym, pada fashionnya keren-keren, gaya rambut apa, yang cewek-cewek suntik sana sini. Betul, itu penting, tapi masih banyak hal yang lebih penting dibandingkan secara fisik doang, penampilan fisik. Bahkan penampilan fisik kamu tuh biasa aja, tapi ketika kamu punya otak yang oke, kemampuan ngobrol yang asik, punya beberapa skill lainnya yang oke, itu akan lebih oke dibandingkan orang yang sekadar fisik doang gitu loh. Apalagi kayak kita mungkin udah sama-sama berumur ya, kita ngelihat cewek, aku masih muda. Oh masih muda, aku yang berumur nih, aku lebih berumur, aku yang sudah lebih berumur itu kayak ngelihat cewek ya. Apalagi ketika aku milih pasanganku yang sekarang itu bukan cuma secara fisiknya doang gitu loh, tapi ada banyak hal yang dia punya yang nggak dipunya oleh cewek lain, sehingga aku memilih dia untuk yaudah, ayo gitu. Ini berarti hampir sama dengan ketika terangsang secara apa? Psikologis sama dengan kayak orgasme secara otak. Iya kan? Betul nah, sekali. Ini mungkin bisa dijelasin. Jadi gue baru sadar kalau ternyata orgasme itu nggak cuma masalah fisik. Ya, atau kelamin. Trot gitu lah, bukan Nah. masalah itu doang. Tapi ada yang lebih dari itu. Mungkin bisa. Ada mau nikah ya? Yes. Oh iya. Jadi kayak misalnya kalau bahasaku ya, kayak orang itu punya mindgasm atau orgasme otak yang berbeda-beda. Ketika aku bakal ngerasa puas banget di otakku ketika aku berhasil sharing something, doing any public speaking, di mana apalagi semakin banyak pesertanya itu semakin gila. Itu aku nggak peduli bayarannya berapa, mau dibayar atau enggak, mau justru mungkin aku mengeluarkan usaha lebih gede atau enggak, itu aku nggak peduli. Tapi ketika aku bisa public speaking dan orang ngerasa wah ini materinya keren banget, terima kasih Honji, kasarnya kayak gitu. Even mereka nggak bilang ke aku, tapi dari matanya kan kelihatan. Itu aku orgasme otak gitu. Sama mungkin Bung Billy rasa orgasme otak ketika tamunya rame, atau ketika teman-teman di sini pada asik semua, pada kekeluargaan. Ketika ketemu teman di sini, ketemu Adam atau ketemu Pak Doni atau siapalah, itu ngerasa orgasme otak itu bisa. Jadi tergantung orang masing-masing. Nah kalau aku juga kayak misalnya aku bisa ngobrol, datang terus ngobrol sana sini hahaha hihi gitu, itu orgasme otak yang dapat gitu. Jadi ada happy, tapi bukan cuma sekadar happy, tapi ada sesuatu yang memuncak dan muncratnya tapi di otak gitu, nggak tahu muncratnya di otak gitu kasarannya. Gitu. Oh iya, kayak dengerin kayak ini kalau anak-anak DJ sebutannya eargasm. Kan Eargasm. Dengerin lagu yang ini gitu. Wih. Kupingnya gimana gitu. Kalau ini mindgasm, jadi otaknya pikirannya yang orgasme. Oh, gue disuruh geser. Siapa? Aku disuruh geser jatuh kok. Geser ke sini dulu. Oh, iya, geser ke sini dikit. Oh, lebih mesra. Mungkin sambil gini, Sambil minum nih. Boleh. Wah, boleh nih. Biar Cheers. minum dulu lah. Lumayan, sampai saja. Wah. Ini enak banget. Siapa yang bikin ini? Itu Mas yang di sana tuh. Mas yang di sana, terima yang di kasih belakang ya. bar itu. Oh. Ini luar biasa. Seger banget. Apa namanya ini? Boleh dong diomongin di sini. Siapa tahu ada orang Ini yang apa? datang. Oh, ini whisky ginger. Oh, ini jadi Whisky campurannya ginger. whisky sama es batu sama nggak tahu. Aku bukan bartender, but it is good bro. It's whisky ginger. Biar buat yang sering lagi sering hujan kan, lebih hangat. Hangat daripada lebih hangat daripada yang hangat. Wih. Ngangkat kan? Angkat. Ngangkat ya? Ini Iya, lagi gua ngangkat, bener kan? Iya. Jadi ngangkat. Siap. Ini nurun. Pinter banget. Oke, turunin lagi. Jadi gitu.
orgasm. Jadi udah paham nih teman-teman. Jadi kalau orgasm tuh nggak cuma sekedar terus seks itu bukan cuma ya kan? Nggak, pokoknya semua itu bukan sekedar tapi ada yang lebih daripada Sama contohnya kayak tadi misalnya aku ngomong percaya diri, dalam seks juga butuh percaya diri loh. Kalau misalnya aku nggak percaya diri, misalnya ukuranku kegedean atau kekecilan atau bercabang 3, 4, 5 gitu, akhirnya aku nggak pede, akhirnya jadi susah untuk membuat pasanganku pengen gitu. Tapi ketika aku percaya diri atau pasanganku percaya diri, entah fisiknya dia kayak apa, ada kekurangan fisik di mana, tapi dia percaya diri, itu akan lebih seksi dibandingkan udah hot penampilannya tapi nggak pede gitu. Wah, dia udah cantik, ukuran macem-macem ya, tapi ketika ini aduh malu, aduh nggak pede, aku tuh nggak pede sama iniku apalah macam-macam, akhirnya jadi ngedrop. Tapi ketika dia si cewek ini punya atau si cowok ini punya kekurangan fisik yang mungkin bekas luka atau lemak atau apa gitu, tapi dia tetap percaya diri, tetap santai, itu bakal terlihat lebih seksi gitu. Ini ada moto baru buat kalian. Jadi ketika mau ngapa-ngapain kan kalian harus gini, I feel sexy. Ya kayak gitu kurang lebih. Iya, tapi itu maksud itu benar. Karena kalau kamu nggak ngerasa seksi, kamu nggak percaya diri, bakal susah untuk jadi seksi. Ternyata bawa tools gitu, jadi setiap I feel sexy-nya gitu bawa tools gitu. I feel sexy itu nggak boleh ya? Ya boleh sih, terserah Bung Billy aja. Bung Billy bawa toy juga. Minum dikit. Minum lagi ya. Oh, dia dapat juga. Gue bawang potong dapat. Ini boleh lo kalau mau nanya-nanya tentang gue. Gue. Ya, ini mungkin Mas Adam yang bentar lagi mau melancarkan. Jadi ada yang nanya sih tadi. Oh, ada yang nanya. Mau nanya? Oh, boleh. Mau nanya dulu. Soalnya masih banyak nih. Oh, jadi gini sebenarnya mungkin salah satu alasan kenapa Kubik mengangkat tema cinta, terus seks dan kehidupan bersama Bung Hoji saat ini tuh sebenarnya karena bulan Februari kan identik sama Valentine. Iya, bentar lagi. Sekarang tanggal berapa nih? 10. Tanggal 10. Nah, kalau Valentine yang kita tahu, yang aku tahu ya, Valentine itu adalah cuma sebuah hari kasih sayang. Tapi kalau buat Bung Hoji sendiri, Valentine itu apa? Valentine, kalau aku sendiri bukan orang yang selalu merayakan Valentine itu, karena aku memberikan rasa cintaku ke pasanganku itu tiap hari, bangun tidur, aku kasih rasa cinta, waktu makan, aku kasih rasa cinta. Tapi memang ketika Valentine itu bakal jadi kayak, wah ini saat momen yang bisa dipakai untuk lebih, misalnya dinner bareng atau bisa memberikan suatu hal ke pasangan, walaupun nggak harus pas Valentine doang. Jadi mungkin kamu setahun kayak ngeselin, pas Valentine baik, itu kan juga nggak oke gitu. Jadi setahun kamu manis baik, tapi pas Valentine itu lebih baik dan lebih manis lagi gitu loh. Kasarannya kalau lebih ke situ sih kalau aku ngomongin Valentine gitu. Hari kasih sayang, yes. Cuma kasih sayang bisa ke siapapun, ke teman, ke peliharaan, ke orang tua, ke tetangga, ke siapapun. Berarti tetap hari kasih sayang ya? Tetap dong hari kasih sayang. Tapi sebuah hari yang sangat spesial untuk masa disayangkan, untuk dirayakan bersama gitu. Oh, gitu. Tak pikir apa tentang Valentine Bung Hoji itu beda. Valentine adalah hari seks. Enggak sama sekali. Ya, ketika kamu sudah menikah silahkan rayakan itu dengan pasangan kamu, tapi kalau belum menikah ya jangan. Tapi gitu loh kan, kalau kita lihat ya, anak muda sekarang nggak tahu. Mungkin aku juga dulu. Jadi kalau kita Valentine ya, adalah hari dimana gue booking kamar, ya kan, terus bawa tools apa aja, terus intinya sebenarnya kalau cowok itu brengsek sih gue emang kelihatan. Intinya adalah malam itu ya malam menembus sesuatu gitu. Bini biti dipsi lalao gitu. Oh iya, oke. Ini beda zaman, jadi aku nggak ngerti maksudnya apa jokesnya apa, aku nggak nangkep. Mungkin pada nangkep ya. Mungkin Mas Doni di belakang bisa nangkep sih. Nah, betul sih ya, ada dulu ya. Kalau sekarang kita nggak bisa dipungkiri sih ya. Kalau memang aku bukan orang yang sangat antipati sex before marriage, karena kita mau larang kayak apapun bakal ada kejadian kok. Jadi kalau aku emang misalnya kamu memang terpaksanya ada kayak gitu ya, please gunakan pengaman dan tanggung jawab deh. Itu aja sih pesanku buat followerku, buat siapa gitu. Use your helm, pakai helm lah. Oh, helm.
kondom. Ya, biar ya untuk menghindari satu penyakit, karena kita kan nggak bakal tahu gitu loh. Mau dia cakep kayak apa, kita nggak bakal tahu penyakitnya ada apa aja gitu loh. Jadi itu demi dirimu dan demi pasangan kamu juga. Aku juga nggak tahu aku punya penyakit apa aja, itu kadang nggak kelihatan untuk masalah penyakit luar seksual gitu loh. Jadi alangkah baiknya tidak sama sekali, atau kalau memang iya, pakailah alat pengaman yang baik gitu. Kalau perlu dilapisin 3 itu biar lebih kerasa. Ya karena emang nggak dipungkiri sex before marriage untuk sekarang tuh udah. Iya udah susah, itu susah gitu loh. Misalnya aku bukan. punya anak pun aku nggak bakal yang ngejaga ketat banget, karena itu bakal orang bisa nyuri-nyuri kesempatan dan macam-macam. Lebih baik daripada aku ngebatasin banget, ngerangkeng dia macam-macam atau nakut-nakutin, aku lebih mending kasih tahu, iya oke lah, pakai alat pengaman. Kalau nggak ada alat pengaman, satu, jangan mau. Terus yang kedua, jangan ngelakuin itu karena terpaksa. Mau ketika kamu dipaksa ataupun memaksa ketika kamu diancam, oh berarti kamu nggak sayang. No, langsung aja tinggalin cowok seperti itu atau cewek seperti itu. Ketika kamu diajak dan ngerasa bahwa, oh kamu nggak mau sama aku berarti kamu nggak sayang. Oh awas kamu aku laporin atau apa? Yaudah sok atuh gitu. Yes, itu tuh a word from Honji Milagro. Catat tuh. Catat. Apa tadi? Lucu ya. Besok join di YouTube ya. Kita undang dia kan ya. Tapi gini loh, ini lagi. Ketika sex before marriage itu sebenarnya udah bukan sesuatu yang hal tabu ya kan, udah terjadilah, ada, emang selalu ada. Dan akhirnya kebawa sampai before marriage, akhirnya kebawa sampai apa yang dikatakan ini loh bahasa sekarang, tahu nggak? Nah, bucin. budak cinta. Nah, menurut Kang Hoji nih, bucin itu seperti apa sih? Ada nggak sih apa sebenarnya itu keterlaluan banget sih kayak gitu? Sebenarnya kalau orang yang melakukan apa yang orang bilang bucin sekarang itu sebenarnya udah ada dari zaman dulu ya, zaman batu dulu mungkin udah ada itu loh. Cuma bedanya sekarang adalah adanya sosial media sehingga orang lebih nge-blow up dan orang bikin istilah bucin, budak cinta. Sebenarnya kalau kita telah budak cinta itu seperti apa sih? Apakah orang yang diperbudak oleh cinta? Ataukah misalnya ketika aku pacaran atau aku apa terus melakukan semuanya demi cinta? Atau gimana sebenarnya? Kalau menurut Bung Billy sebenarnya budak cinta atau bucin itu seperti apa sih? Aku pengen tahu dulu nih. Oke. Kalau gue lihat sih bucin itu ketika ya udah mereka kemana-mana berdua terus, jadi kalau ada ini tetap berdua biarpun terus yang kayak apa ya? Pokoknya manja-manjaan gitu. tuh loh, yang manja-manjaan. Itu dibilangnya bucin, anggapannya itu bucin. Iya, persepsi. It's okay. Kalau menurut aku sih mungkin kalau orang budak cinta itu kalau istilah bahasa Inggrisnya simping ya. Jadi lebih ke misalnya aku ngelakuin apa aja demi pasanganku padahal atau demi gebetanku padahal gebetanku itu nggak suka sama aku atau dia sebenarnya malas sama aku tapi aku melakukan banyak hal, mengorbankan banyak hal, pergaulanku, uangku. Akhirnya demi sama dia yaudah deh aku nggak ada teman lagi nggak apa-apa, aku menghilang dari keluarga, dari family udah dari friend, dari apapun itu demi dia. Nah itu mungkin bisa dibilang dengan budak cinta. Atau aku kerja habis-habisan demi dia, ya belum tentu dianya mau sama kamu gitu loh. Kasarannya kayak gitu tuh kalau menurutku, persepsiku itu. Mungkin buat teman-teman di sini punya atau yang di sini juga bakal punya persepsi yang beda tentang budak cinta gitu. Oh iya sih pasti banyak sih kali ya. Beda-beda lah ya. Tapi sebelum lanjut ke sana nih, ini kan udah ke Valentine. Valentine. Udah mau Valentine. Itu tadi katanya ada yang nanya Bung Dino yang di sana mungkin bisa bagaimana Bung? Ya tadi dari Baskom ya. Hai kawan Jini dari Yaela. Siapakah tutor atau guru personal kakak belajar love life sex? Terima kasih. Oh dari Kak Yaela mau nanya tutornya Bung Hunji tentang guruku. Yeah. Guruku itu awalnya ini dia sudah ada di sini. Sebenarnya beliau ini menyamar dari tadi jadi guruku gitu. Jadi ketika ketemu aku langsung bikin sajen gitu. Jadi tadi udah dibilang sih sebenarnya intinya adalah aku awalnya belajar dari buku-buku yang ada di luar, terus video-video yang ada di luar, pembelajaran yang ada di luar. Cuma setelah itu aku praktikkan, aku cari, aku filter, akhirnya aku ciptakan sendiri, aku bikin sendiri, aku modifikasi sehingga
lebih mudah untuk dimengerti banyak orang. Jadi kalau beneran guru yang 1 orang, 2 orang, 3 orang gitu, enggak sih kalau sampai beneran berguru ke siapa gitu, kurang lebih gitu. Udah, ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut lagi. Tak tanya lo, begitu. Yo, takon wae, bebas. Kayak di ini apa kalau lagi ini. Kamu kalau nggak nanya lagi tak tanya lo. Ya, kadang kayak gitu ya, malah ada nanya. Boleh? Habis itu Atau langsung. ada mau nanya? Tidak, udah tahu tapi semua. ini loh, tapi kadang pas ini ya ada 2, budak cinta sama budak nafsu. Budak cinta dan budak nafsu. Bedanya tuh, jadi kan ada yang aku nggak bener-bener nggak, aku pernah punya teman gitu nggak bisa-bisaan langgeng, terus cuman yang gue tahu setiap hari itu isinya kadang cekin sana terus ngamar terus gitu. Kayaknya nih orang berdua ngobrol kagak gituan mulu. Seru ya, nggak begituan mulu. Oke. Nah, kalau judul kita kan hari ini Love and Lust kan, atau Lust and Love sih, ya itu antara itu. Kalau menurut Bung Billy, love itu apa, lust itu apa? Monggo. Kalau love itu kan mencintai seseorang dengan segenap hati. Tapi kalau lust itu Nafsu. melampiaskan nafsu dengan kamu maunya apa. Oh gitu. Itu menurut persepsi Bung Billy. Nah, kalau sebenarnya ya masih banyak orang merasa bahwa cinta itu adalah perjuangan. Cinta itu adalah mati-matian. Cinta itu harus didapatkan. Cinta tak harus memiliki atau macam-macam semuanya. Kita misalnya tanya 100 orang atau 1000 orang, atau bahkan nggak usah 1000 orang deh, 1, 2, 3, 4, 5 orang aja. Pasti persepsi tentang cinta itu berbeda-beda. Nah, perbedaan persepsi mengenai cinta ini bisa bikin kamu jadi bucin, kamu jadi tersakiti oleh cinta atau enggak, itu salah satunya tergantung dari persepsinya. Ketika dia ngerasa bahwa cinta adalah pengorbanan, akhirnya dia berkorban demi orang yang mungkin nggak mencintai dia. Tapi dia ngerasa ya nggak apa-apa dong, kan cinta. Enggak sih. Jadi kalau kamu emang mau bener dalam bermain cinta, salah satu awalnya adalah kamu harus membenarkan persepsimu akan cinta. Gitu. Kayak orang mikir, aku baru misalnya aku datang ke Cubic nih, wah minum-minum lucu gitu, di sana ada cewek-cewek, cinta pada pandangan pertama. Percaya nggak cinta pada pandangan pertama? Kagak sih. Kagak sih. Kalau udah pengalaman beda. Gitu. Cuma kan masih banyak orang ngerasa, wah ini cinta gila. Aku ketemu belahan jiwaku. Siapa namanya? Nggak tahu, tadinya di Kubik. Itu bukan cinta, itu bukan jodoh, itu bukan belahan jiwa. Itu pure lust atau nafsu. Jadi ketika orang tertarik awal itu pure sebenarnya itu nafsu. Kamu ngerasa, karena kita ngomongin biologi, itu keinginan otak dan tubuh kamu untuk mating untuk berkembang biak, untuk kawin gitu. Cuma kan dengan adanya norma dan macam-macam nggak bisa dong kita langsung nyamperin kayak hewan gitu langsung kawin aja, harus ada ngobrolnya, PDKT, menikah dan lain-lain gitu. Jadi ketika kamu salah satunya bisa membedakan nafsu dan cinta, itu bakal lebih enak tuh, bakal lebih gampang. Sama juga ketika kamu tahu bagaimana proses cinta itu tercipta. Ketika kamu udah tahu cinta itu gimana, prosesnya gimana, kamu gampang kok mau bikin itu orang cinta sama kamu atau enggak, atau kamu pengen diri kamu enggak cinta lagi sama dia, itu gampang banget. As long as kamu udah tahu nih, kayak misalnya koktail ya ini ya. Koktail ini kamu, kalau misalnya aku nggak tahu asal minum, gimana cara bikin kopi, gimana cara aku bikin ini. Tapi kalau aku tahu komposisinya, aku bakal lebih gampang bikinnya dong. Walaupun mungkin awal gak enak kayak gitu. Jadi sama kayak cinta, ketika kamu udah tahu bumbu-bumbunya, caranya gimana, semuanya akan lebih mudah. Ada di mana? Poinjinglabro.com. Akhirnya aku tahu apa arti cinta. Gitu. Artinya apa? Aku belum ngertiin loh. Aku belum ngertiin artinya. Jadi selama ini aku dengan dia apa? Gitu. Iya, cinta, ketika kamu udah tahu cinta, itu akan lebih mudah semuanya. Kalau Ada Apa Dengan Cinta gimana dong? Ada Apa Dengan Cinta itu film, aduh ini kelihatan banget umurnya. Udah jauh berapa puluh tahun lalu itu. Iya, kita seumuran sih, sama sih, makanya ya gitu. Nah, kalau kita ngomongin film juga, salah satu kesalahan orang adalah ketika dia belajar dari film atau dari musik gitu. Musik-musik galau, musik-musik yang
mendayu-dayu. Karena ada penelitiannya bahwa musik itu bisa mempengaruhi mood seseorang, bisa mempengaruhi psikologi seseorang. Kayak misalnya, coba deh di Cubic ini kita setel musik yang galau terus dari pagi sampai malam. Satu Cubic itu bakal galau semuanya, gitu. Tapi ketika di setel musik yang lebih asik, lebih apa sih istilahnya? Yang angkat upbeat gitu, dia bakal lebih riang, lebih enak gitu. Dan boleh dicoba. Misalnya Bung Billy ini sehari dengerin musik galau dari pagi sampai malam, sama besok dibandingin dari pagi sampai malam upbeat, itu moodnya bakal berbeda. Nah, ketika orang belajar dari musik atau belajar dari film tuh, misalnya di film ini gimana cara dapetin pasangan adalah dengan dia melalui samudra mana-mana, harus menyelam ke samudra, naik ke gunung, mencari batu, apalah macam-macam. Akhirnya dia melakukan hal itu dan tidak kejadian di dunia nyata. Jadi please, ketika kamu pengen belajar cinta, jangan dari lagu atau dari film, karena ya itu sudah disetting kalau masalah film gitu. Kalau masalah lagu ya banyak orang tidak belajar, akhirnya mereka mencurahkan di lagu sehingga ya tidak tepat gitu, kurang tepat gitu. Iya beneran, gue kalau misalnya seharian disuruh dengerin yang galau gitu mungkin besok masuk koran gue. Bisa ke bawah gitu, bisa ke bawah. Aku pernah ngetes sendiri waktu itu. Istilahnya aku udah jadi nih, udah dalam tanda kutip jadi ya. Dulu kan aku cupu banget. Udah nggak cupu, udah bisa kontrol macam-macam. Aku coba tuh dengerin lagu galau aja. Sejam itu udah langsung kayak moodnya kok beda gitu. Itu udah jadi, udah bisa kontrol, udah sadar. Gimana kalau aku tuh belum sadar? Aku lagi diputusin cewek terus dengerinnya lagu galau di kamar doang. Ya bakal tambah stres, bakal tambah sedih gitu kasarannya. Tuh, makanya apa? Dengerin lagu-lagu yang ada di Cubic dong. Gitu. Cubic lah, dengerin gitu promonya halus. Kan ntar gue belajar sama lo. Iya. Kan gue ya, benar. Dia bakal ada kelas kayak gini, gue mau ikutan. Gitu. Tapi gini ya, jadi berarti sebenarnya antara budak cinta sama budak nafsu itu tergantung orangnya ya. Maksudnya akhirnya ketika dia sudah memahami apa cinta, ya itu nafsu itu sebenarnya ya nggak ada. Bukan nggak ada, karena banyak orang memisahkan nafsu dan cinta, tapi padahal sebenarnya itu bisa beriringan gitu loh. Kenapa orang dekat sama seseorang, kenapa orang bisa mencintai, salah satunya karena ada nafsunya, karena ada daya tarik seksualnya. Kalau kita ngomongin attraction atau daya tarik, ketika aku pertama ngobrol sama pasangan yang sekarang, awalnya ya karena ada daya tarik seksual. Ketika ketemu, kayak ada di otak gitu, wah ini kayaknya cocok nih gitu dalam banyak hal gitu. Akhirnya jadi klop. Tapi kalau dari awal nggak ada daya tarik seksual, udah males. Terus kalau misalnya ada kayak gini kasus yang misalnya kayak bodo amat pasangan nih, bodo amat yang penting gue setiap hari bisa gitu sama dia. Itu kan nah, oke, kalau kita ngomongin nafsu, oke lah, mungkin kalau misalnya nih aku tanya ke Bung Dili, 10 alasan wanita selingkuh, sebutin dari 1 sampai 3. Kira-kira apa? Alasannya apa? Yang pertama apa? Kedua apa? Ketiga apa? Apa ya? Yang pertama apa? Coba yang pertama apa? Kenapa wanita selingkuh? Ayo alasan. Suaminya nganggur atau finansial ya? Finansial. Oke, finansial. lagi, seru nih. Ayo Adam, apa Adam? Kira-kira penyebab wanita selingkuh, sebut 1 kata aja deh. Bosan. Oh, bosan. Mbaknya. Kecil. Oh, ukuran. Oke. Motornya kecil. Memang motor gede. Permainan. Permainan apa? Ya, Gaya apa? Gaya ngomong, gaya ngangkat galon. Oh, gaya ngangkat galon. Oke, Bung Billy dong, dari tadi belum nih. Apa? Yang 1 kata deh. Apa? Alasan wanita selingkuh. Ada yang lebih merhatiin. Ada yang lebih merhatiin, kurang perhatian gitu. Oke. Oh, curhat tadi. Iya juga nggak apa-apa, santai. Aku juga pernah menderita karena cinta kok. Cuma karena udah belajar akhirnya nggak menderita lagi gitu. Nah, misalnya kita ngomongin 10 alasan wanita selingkuh, yang pertama itu apa? Yang pertama adalah aku lupa sebentar. Yang pertama adalah karena bosan, benar Adam tadi. Alias membosankan, orangnya membosankan, pasangan kamu membosankan. Yang kedua, ngobrolnya nggak nyambung.
udah mulai nggak nyambung ngobrol, udah nggak asik, udah jarang ngobrol, komunikasi nggak baik. Kalau misalnya Mas Doni tadi bilang finansial, itu sebenarnya alasan ketujuh. Alasan ketiga, payah diranjang. Bukan cuma durasi, bukan masalah durasi. Nah, ini banyak, ini banyak dari tadi kayak pada ikut ngomong, diam baik. Nah, kalau orang ngomongin durasi, banyak orang merasa bahwa seks yang hebat itu durasinya lama, atau motornya gede tadi ya, motornya tuh ya pistonnya gitu, gede, ukuran lah. Padahal enggak, banyak tidak, mungkin ada cewek-cewek yang mengutamakan durasi, tapi kalau aku memperhatikan lah, mungkin aku mengalami kan. Iya, ketika aku dengerin cerita gitu, kan aku cuma sama satu dari dulu sampai sekarang. Itu durasi itu nggak segitu pentingnya. Lebih atau ukuran dan durasi itu bukan segalanya. Oke. Tapi wanita itu kadang lebih sering memperhatikan masalah prosesnya. Terus masalah pemanasannya. Terus masalah gimana ekspresinya si cowok diranjang dan macam-macam lainnya. Durasi sama ukuran itu bukan segalanya. Oke lah, kalau kita ngomongin durasi itu bukan berarti 1, 2, 3 hore gitu, 1, 2, 3 kelar, enggak juga. Oke lah, minimal sebenarnya kalau dalam durasi, dalam sebuah survei itu ada yang bilang bahwa kebanyakan wanita itu orgasme berapa menit ketika penetrasi atau ketika sudah dimasukkan sesuatu benda. Pengalaman biro 40 detik. Wah, jagoan, luar biasa. 1, 2, 3, 40 detik dia orgasme. Wow, itu keren. Kepoyong dari. Ya, itu mungkin Bung Billy sama pasangannya bisa sehebat itu, oke lah 40 detik itu. Tapi kalau buat kebanyakan wanita itu kalau penetrasi itu butuh 7 sampai 15 menit. 7 sampai 15 menit. Tapi kalau kita ngomongin yang namanya ejakulasi dini atau durasi yang terlalu pendek itu, menurut Bung Billy ejakulasi dini itu seperti apa? Kalau orang bilang, wah ini tansil, ejakulasi dini atau apa, wah nggak lama nih, apalah gitu. Ya itu tadi, lecture. Oh, 40 detik itu si cowoknya. Bukan, ceweknya. Jadi misalnya si ini si cowok itu dikatakan ejakulasi ini ketika seperti apa? Gitu. Nempel langsung curut. Oh, pel tuh gitu, nempel metu gitu. Atau bahkan sebelum pel tuh juga bisa, karena aku pernah diceritain orang, dia pasangannya itu ya memang bahkan belum apa-apa udah keluar gitu. Nah, itu bisa dibilang ejakulasi dini. Atau baru masuk bentar berapa detik udah keluar. Ya kalau sesekali nggak apa-apa lah, dimaafkan lah, kan wanita itu makhluk pemaaf katanya. Tapi ketika terus menerus seperti itu, ya bosan juga ceweknya gitu. Jadi emang harus dikonsultasikan ke orang yang lebih ahli lagi kalau udah mengalami yang namanya ejakulasi dini. Padahal sebenarnya itu bisa diselesaikan dengan berkomunikasi itu ya. Dikomunikasikan dengan pasangan benar, dan dikomunikasikan ketika memang udah dikomunikasikan dengan pasangan itu nggak berhasil, nggak selesai, komunikasikan dengan orang yang lebih ahli gitu. Ya, misalnya papa stop dulu papa stop dulu, itu kan ya bisa juga, papa stop dulu, yang ejakulasinya papa yang suruh stop. Ya oke. Ya kayak gitu, jadi bisa komunikasi. Jadi memang dalam hal seks itu komunikasi sangat amat penting. Bukan dalam hal seks sih, dalam banyak hal sih sebenarnya. Kan misalnya kalau kita kemarin nggak ada komunikasi, tidak akan tercipta hal seperti ini kan. Jadi komunikasi sama dalam dunia bisnis, dunia kerja. Misalnya kerja di sini ada bawa teman-teman yang mungkin di bar itu grundel itu apa sih? Bergrundel. Jadi siapa ya gue? Berusuh apa? Berkeluh kesah. Menggerutu tentang Mas Doni, wah Mas Doni ini nantang banget ya gitu. Gitu. Itu bukan menggerutu sih itu. Jadi mungkin ada atasan yang kurang oke atau bawahan yang kurang oke. Kalau nggak dikomunikasikan atau cuma dipendam doang kan akhirnya nggak bagus. Nah sama misalnya aku nggak suka sama pasanganku, ketika pasanganku itu cewek lagi, harusnya cowok. Jadi misal pasanganku itu ngelakuin something dan aku nggak suka, ya aku bakal ngomong gitu. Bakal ngomong. Kayak misalnya banyak
cewek-cewek yang cerita ke aku dia tidak bisa mendapatkan kepuasan dari pasangannya karena udah dikomunikasikan belum? Belum. Ih biji mana gitu. Kalau emang kamu ngerasa nggak enak, ada something yang kurang, diomongin. Tapi ngomongnya ada 3 nih, kejelekan komunikasi orang tuh ada 3. Yang pertama, tidak dikomunikasikan, jelas itu jelek banget. Kedua, dikomunikasikan, tapi di mana? Di sosial media, atau ngomong ke teman-temannya, cerita ke teman-teman, update status, tapi nggak diomongin langsung ke pasangan. Dia omongin langsung aja, belum tentu ngerti, apalagi nggak diomongin. Ya harusnya cowok ngerti dong, peka gitu. Aku kan udah update di status. Cowoknya nggak follow biji mana? Itu yang kedua. Yang ketiga, komunikasi langsung tapi ngomongnya nggak bener. Ngomong nggak bener itu gimana? 1, suaminya lagi capek, pasangan lagi capek, pulang kerja ngantuk, atau bangun tidur udah langsung oh ini kemarin kamu gini-gini ya? Ini kamu follow siapa nih? Bentar toh baru bangun tidur, bentar toh aku baru pulang, gitu kan udah nggak enak itu. Terus cara ngomongnya, kayak misalnya salah satu hal yang kurang oke ketika komunikasi adalah ada 2 kata yang dipakai, yaitu apa? Yang pertama, kamu nggak pernah bla 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 ya, itu nggak oke banget. Sama yang kedua, kamu tuh selalu bla 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 ya. So ketika kamu pengen komunikasi dengan orang siapapun itu, jangan pakai kamu tuh nggak pernah A, kamu selalu B. Hilangkan kata nggak pernah dan selalu, karena itu bakal kesannya kamu tuh nggak pernah perhatiin aku ya. Jarang atau nggak pernah, itu 2 hal yang berbeda. Nah, jadi pemilihan kata juga berpengaruh, pemilihan nada bicara, penekanan kata banyak banget itu ada di public speaking class juga ada. Komplit kelasnya Honji semua bro, gila. Gokil sih. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan dong. Oh gitu. Terima kasih teman-teman di sini. Gila. Semongko. Banyak banget loh sore ini kita bisa dapetin banyak insight. Yang pertama tentang masalah cinta, terus gimana cara kita berkomunikasi dengan pasangan atau ya banyak orang. Percaya diri yang paling penting yang paling gua note di ngobrol sore ini. Terus kalau masalah seksi lo banyak juga gue. Enggak lah, ini kalau masalah itu lebih jagoan, lebih banyak pengalamannya. Tapi gini, kalau misalnya pengen tahu lebih banyak lagi, sebenarnya Bu Honji ini punya ini ya bisa YouTube aja dulu, karena kalau orang misalnya Honji aku misalnya baru asing sama Honji Milagro itu aku arahin ke YouTube dulu. Karena kalau langsung ke arahin online class, wah ngapain nih? Wah bayarnya segini, wah malas ah. Udah kamu nonton yang gratis dulu aja deh, tonton YouTube-nya Honji Milagro, cari Honji Milagro di YouTube. Nanti kamu bakal dapat ratusan video yang berhubungan dengan love, life. Tapi lebih gede di love sama life sih. Seksnya dikit atau ya dikit lah, masih dikit. Nah, tapi kalau mau ngobrolin tentang itu mungkin bisa konsultasi juga bisa ya, konsultasi. Bisa, karena aku mau buka juga konsultasi untuk urusan love, life, seks itu juga ada konsultasinya. Langsung aja DM Instagram, nanti bakal dikasih tahu gimana prosedurnya untuk melakukan konsultasi dengan Honji Milagro. Ya. Oke, Bung Honji, ternyata banyak banget. Tapi sebenarnya masih banyak lagi pengen gue tanyain, cuman waktu sudah Iya, sayang banget. Ya, membatasi. Jadi Instagram memberi batasan 1 jam. Terus kayak enggak ya, bisa lebih ya. Tapi kan untuk hari ini kalau hari Rabu itu cuma bisa sejam soalnya. Iya. 1 jam. Anggap saja 1 jam. Lumayan nambah sejam deh gitu. Iya. Tapi Bung Honji terima kasih waktunya bisa berkunjung ke Kubik. Terima kasih banyak banget buat insight-insightnya, terus buat semua tentang percintaan, percaya diri dan seksnya itu. Thank you. Next time mungkin kita bisa ketemu lagi. Thank you. Terima kasih sekali dan mari kita cheers dulu. Cheers. Kubik. Yo. Thank you teman-teman. Thank you.